Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya anak-anak? Ada yang kena corona? Ada? Bahaya ya. Semoga Pamin doakan semoga semua anak-anak di sini nggak ada yang kena yang namanya corona. Ya alhamdulillah. Di sini kita akan cerita tentang kerjasama. Apa itu kerjasama? Di sini dibahas bahwasanya kerjasama itu adalah interaksi sosial perorangan atau kelompok yang mempunyai tujuan yang sama. Contoh begini, misalnya kelas kalian diminta jatah upacara hari Senin. Nah berarti kita rapat tuh. Kamu jadi pemimpin upacara, kamu jadi pengerek bendera. Nah itu kerjasama. Ada rapat, ada musyawarah di antara kalian. Dan akhirnya itu sudah mufakat, disepakati oleh semuanya, dijadikan suatu ketetapan dan dijalankan bersama-sama. Itu namanya kerja sama. Tujuannya apa? Tujuannya sebagai petugas upacara. Nah di sini kerjasama ada beberapa bagian. Yang pertama adalah kerjasama sosial politik. Ya. Kerjasama sosial politik ini dilakukan oleh perwakilan rakyat, baik dari presiden, menteri, MPR, DPR, DPRD, sampai wali kota, bahkan kepala sekolah. Itu adalah kerjasama dalam bidang sosial politik. Dan ini biasanya dilakukan kayak tadi dengan musyawarah, yang mana sesuai dengan landasan Pancasila sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang mana kalau kerjasama ini dalam sosial politik ini akan berhasil kalau yang berhasil bila saling ada sikap menghormati. Wah ini yang usul cuma rakyat kecil dah, nggak usah dengerin, nggak bisa kayak gitu. Walaupun dia rakyat kecil, tetap dia mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya. Dan juga tidak ada pemaksaan kehendak, tidak boleh memaksakan kehendak. Itu pasti akan berhasil. Kalau pokoknya saya kan pejabat, saya kan presiden, nggak bisa kayak gitu. Walaupun seperti itu, mereka tetap harus tadi musyawarah mufakat. Pokoknya kalau kamu gak mau dengerin saya pecat. Nggak bisa kayak gitu. Ini musyawarah yang mufakat. Dalam musyawarah itu ada yang diterima, ada yang tidak. Contohnya corona nih. Kayak sekarang pemerintah sedang lagi heboh-hebohnya mengencarkan semua stay at home, tinggal di rumah. Ada kegiatan namanya social distancing ya. Pokoknya gitu-gitulah. Kita diminta untuk tidak salaman dan sebagainya. Nah, kita sebagai rakyat ya harus ngikutin aja supaya tadi kerjasama sosial politik ini berhasil. Kalau nggak ada kerjasama, yang nggak berhasil, yang ada kan rusak. Gitu ya. Selanjutnya ada kerjasama dalam bidang ekonomi. Nah, kerjasama bidang ekonomi ini ada dalam pasal 23A dan 33 ayat 1. Dikatakan di sana bahwasanya perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, seperti yang Dr. Muhammad Hatta usulkan. Nah, jadi waktu itu setelah dirapatkan keluarlah namanya koperasi. Yang mana koperasi mempunyai keunggulan yang pertama adalah persatuan. Ini sifat koperasi yang paling bagus, persatuan. Ini tidak membedakan sara. Semua wajib bisa ikut masuk dalam koperasi. Yang kedua ada demokrasi ekonomi. Jadi imbalan jasa yang disesuaikan dengan jasa masing-masing berdasarkan keuntungan. Jadi semua dapatnya sama. Semuanya sama sesuai dengan apa yang mereka tanam. Mereka tanam samanya banyak, berarti nanti dapat keuntungan juga banyak. Terus ada dasar persamaan. Setiap anggota memiliki hak dan suara yang sama. Walaupun dia cuma anggota, bukan ketua, anak bawang, baru ikut koperasi, tapi dia memiliki hak suara yang sama. Dan juga ada demokrasi korporatif. Jadi koperasi ini dibentuk oleh anggota, dijalankan, dan hasilnya juga untuk kepentingan anggota. Dari kita untuk kita. Jadi bukan nguntungin petugas petugas koperasi, bukan. Jadi semuanya dapat untung walaupun dia cuma anggota. Terus ada unsur pendidikan yang paling suka di sini. Ada unsur pendidikan. Di sini mendidik untuk tidak boros, hemat, suka menabung. Dan juga ada sifat-sifat yang baik, yaitu adalah gotong royong dan kekeluargaan ya. Gotong royong di sini terlihat ketika misalnya gini, ternyata teman kita sesama anggota koperasi dia kena bencana, ada bantuan-bantuan. Sama seperti sikap kekeluargaan diperkuat dengan sikap kekeluargaan.
Selanjutnya ada kerjasama dalam kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Ini juga dibahas dalam pasal 30 ayat 1 dan 27 ayat 3. Dikatakan di sana bahwasanya tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi anak-anak walaupun sudah ada TNI Polri, ya kita tetap harus bisa membela, mengadakan suatu pembelaan negara, bela negara. Yang paling gampang apa? Cinta tanah air. Cintailah produk-produk Indonesia. Nah, contohnya kayak gitu. Kita beli barang-barang yang ya made in Indonesia aja lah gitu kan, yang dibikin sama teman-teman di kampung kita atau teman-teman tetangga kita, gitu kan. Dan juga ada cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara. Ini yang kadang kita kurang. Kita malah lebih sering tidak nasionalisme. Jadi sukanya sama barang-barang produk luar negeri, sama vokalis luar negeri, sama K-pop lah, sama apalah kayak gitu ya, pemain bola luar negeri lah dan sebagainya. Nah, itu ya yang bahaya. Terus yakin bahwasanya Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Kita harus yakin kita memegang teguh Pancasila yang sebagai ideologi, sebagai ide, sebagai landasan dasar negara Indonesia. Dan juga sikap rela berkorban. Ini juga udah jarang. Ya kayak sekarang tuh lagi banyak corona di Jakarta kan. Di situ dikatakan banyak kabar di WhatsApp bahwasanya memerlukan tenaga relawan. Apa yang terjadi? Pada kabur, gak berani. Enggak lah Pak, saya takut kena corona juga. Nah itulah. Ini sudah mulai luntur, bahaya. Dan terakhir, kemampuan bela negara, baik secara fisik atau secara non fisik. Contoh gini paling gampang. Nah, sikap bela negara kita yang paling kita bisa kerjakan saat sekarang adalah apa? Dia di rumah, stay at home. Kenapa? Ini tadi mendukung pada hasil rapat, hasil musyawarah para pejabat, para petinggi negara. Dinas Pendidikan memberikan kemudahan belajar online di rumah sampai pandemi corona berakhir. Itu termasuk ini kaitannya antara sosial politik dengan pertahanan dan keamanan negara. Kalau kita nggak bisa ikut ini semua ya nggak akan berjalan, nggak akan lancar. Yang sana di blocking, belah sininya pada keliaran, nggak bisa kayak gitu. Terakhir ada kerjasama antar umat beragama. Ya. Di sini dijelaskan dalam pasal 29 ayat 2. Di sana dikatakan bahwasanya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu dibebaskan sama negara. Pokoknya setiap warga negara wajib memiliki agama. Ada 6 kan? Kita kemarin udah bahas. Nah, kita emang ada agama, kita wajib memiliki itu. Dan di sini katakan kita dibebaskan untuk menganut agamanya masing-masing, sesuai dengan agamanya masing-masing. Dan menghindari yang pertama, sikap eksklusivisme. Menganggap orangnya memisahkan diri. Pokoknya sukunya, saya suku Jawa aja nggak bisa kayak gitu. Saya nggak bisa. Pokoknya semua bersatu, ya. Tidak memandang sara. Terus fanatik sempit. Ini juga bahaya nih. Merasa dirinya yang paling benar. Wah, pokoknya kalau nggak Islam salah. Pokoknya kalau nggak ini salah. Pokoknya, itu nggak bisa. Kita menganggap semua kepercayaan tuh tujuannya sama, yaitu ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita nggak bisa mengatakan agama yang lain salah, agama kita paling nggak bisa kayak gitu. Juga menghindari sifat primordialisme, yaitu perasaan kesukuan yang berlebih. Pokoknya aku wong Jawa nggak gelem duwe konco wong Sunda. Nah, orang mati Sunda teh hayang punya babaturan ti orang Jawa. Woi, kita wong Palembang, tak bisa lah aku udah gagal kawan sama kau. Nah, nggak bisa kayak gitu. Semua agama, semua suku harus bisa bersatu. Dan terakhir sifat individualisme, ya. Itu sifat yang lebih mendahulukan kepentingan sendiri mengalahkan kepentingan orang banyak. Ini yang harus kita hindari. Nah, kalau sudah 4 kini kita bisa jalan semua, ya kan? Insya Allah akan terjadi yang namanya kerja sama, ya, luar biasa.
Oke, luar biasa dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang tugas kalian boleh membuat kayak gini, kayak Pamin kayak gini, atau boleh bikin spider web yang kayak gini, ya kan, yang biasa kayak gini kan. Nanti ini setelah misalnya jadi kayak gini, misalnya ini boleh apa aja, bebas. Ini kan kalau Pamin contohnya tangan ya. Kalian bikin apa aja boleh, terus diwarnain, difoto aja, diwarnain terus difoto, kirim ke nomor Pamin. Nanti nilai langsung keluar. Oke, siap ya. Pamin ulangin tugasnya membuat seperti ini. Ya boleh kayak gini, boleh kayak gini bentuknya, terus diwarnain, kirim ke Pamin. Oke, siap.